المكذبين إن harus ada khilafan فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sultan, semoga membaca dan mendengarkan sama-sama mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah sahabat yang akan disampaikan oleh Ketua Komite SMA IPA Granada kepada Bapak Muhammad Askari. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA IPA Granada, Ustadz Abdul Sarhani, yang dulu saya tidak bisa hadir karena beliau sedang menghadiri UJS itu di PPU. Kemudian saya hormati Ustazah menteri kita, Ibu Serlina SPSE. Apa dulu ya? Salah ya, salah. Yang kami hormati ayah bunda sekalian, sudah hadir tepat waktu acara penjelasan. Saya ucapkan atas kehadirannya yang membantu komitmen kita untuk memimpin sekolah, dan juga ada beberapa bapak dan ibu yang hadir sekaligus untuk menjenguk Mbak ya. Jadi ada yang dari Kubai, soal jauhnya ya, yang ada datang sampai menghabiskan dengan jutaan rupiah ya. Insya Allah perjalanan bapak dari membantu semua yang berkuasa Allah SWT. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya mewakili sekolah ya, ada beberapa perubahan yang mungkin Bapak Ibu belum update. Yang pertama adalah perubahan waktu sekolah yang sebelumnya dijabat oleh Ustadz Ismail Matisi. Kemudian ada juga waktu kepala sekolah untuk kesiswaan yang sebelumnya dijabat oleh Ustadz Zunaidi. Ya, karena beliau berdua ini sudah Ustadz Ismail kemarin alhamdulillah sudah terpilih Bu, wakil 21 di parlemen kita di DPRD Samarinda menjadi wakil atau anggota dewan sekarang. Dan kemarin berjanji untuk kita doakan bahwa tetap amanah dan tetap sederhana ya, dan mudah-mudahan juga aspirasi sekolah dan aspirasi masyarakat bisa terwakili dengan adanya beliau. Jadi buat ini bukan dosa Pak ya, kalau Ustadz Junaidi menjadi staf anggota dewan, sehingga diganti oleh untuk kurikulum diganti oleh Ustadz Rusdi. Ya, kemudian untuk kesiswaan diganti oleh Ustadz Agus Salim. Nah ini perkembangan di sekolah kita. Kemudian berikutnya adalah saya ingin menyampaikan
perkembangan dari lab bahasa yang sudah kita bangun. Jika Bapak Ibu tadi naik ya dari pintu gerbang sebelah kiri ada bangunan baru, itu adalah lab bahasa dan itu dari dinas pendidikan provinsi dan ya kami provinsi khusus. Insya Allah akan kita gunakan, kita maksimalkan untuk lab bahasa Indonesia. Karena memang kalau lab bahasa Inggris itu ada beberapa peralatan ya yang harus kita upgrade sendiri nanti. Insya Allah kita akan lengkapi. Kemudian juga kalau di atas kita ini, di atas masjid ini sudah dibangun dan sudah dioperasikan asrama putri. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya anak akhwat ya, ini ada di atas kita Oh, sekarang. Mama, Ustaz, Sebelumnya kami di terlupa. gedung sebelah, Suaranya ya karena ini putus-putus. sudah jadi, maka kita operasikan yang di atas masjid ini. Kalau nggak salah ya, karena saya lihat itu sebelum ada ini ada isinya 6 atau 8 nggak salah. Berapa? 6 ya, ada 6 kamar. Ya, baik. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang kalau Bapak Ibu bertambahkan sini ada masjid ya. Karena ini ada sebenarnya alokasi nanti ini untuk aula. Dan masjid yang akan kita bangun ada di belakang gedung ini. Ya, ini masjid yang saya ingin masjid untuk semua kegiatan nanti. Dan untuk ini yang akan kita gunakan untuk aula kegiatan akhwat. Ya. Dan berikutnya adalah eh, dan saya menyampaikan permohonan maaf karena untuk bulan lalu ya, taubatnya belum kita bisa laksanakan karena satu dan hilang, Bu. Ya, maka kita bisa selenggarakan di hari ini. Dan itu memang memang yang sangat menarik ya. Saya kemarin virus Malaysia ini virus apa gitu ya? Apakah penyakit ternyata oh yang udah tahu ya siu-siu ya. Kalau yang belum tahu virus Malaysia itu virus apa gitu ya? Apakah penyakit? Ternyata bukan ya. Nanti dijelasin oleh Ustazah nanti. Ya, karena perkembangan eh, apa usia ya, usia dari anak-anak kita memang sudah waktunya ya. Ini sudah secara alami itu mengalami virus ini gitu. Ya, karena saya kenal beberapa waktu yang lalu membangun ini ya, akan membangun MA, Madrasah Aliyah, kerjasama dengan Bintang, ternyata tidak semudah itu. Ketika kita bilang boarding, maka eh, ruang yang harus kita siapkan itu bisa untuk satu kelas saja. Ya, ikhwan satu angkatan, ya, satu kelas, satu angkatan itu datang orang belajar, datang ruang. Dua untuk asrama, ya, dua untuk kelas satu, ya, tapi saja. Ya, ini ternyata tidak semudah itu. Sudah bisa jauh-jauh pun masih itu gitu ya. Setrumnya tinggi gitu. Yang akhwat di sini, yang ikhwan di sebelah sana itu masih itu karena memang acaranya juga kita di sini aja, ya seperti ini aja. Itu sudah bisa, ya. Yang akhwat acara di sini ada kegiatan olahraga di sini, yang ikhwan di sana juga ketika apa berpapasan masih kelihatan masihan. Ya itu masih nyetrum tinggi itu. Ya, mudah-mudahan juga nanti kita bisa siasati, terutama untuk komite, ya. Kita bisa kita siasati bagaimana untuk apa mengurangi itulah. Ya, karena kalau mengurangi tidak bisa. Kan sudah alami seperti itu. Ya, kita bisa mengurangi saja. Kalau keluar, untuk sekalian, saya punya cukup waktu ini. Ya, jadi dengan sepatutnya saya uh, meminta kepada Bapak Ibu sekalian, yang survei kecil-kecilan dulu. Ya, siapa di antara Bapak Ibu yang saat ini yang menganggap atau menilai sekolah kita sudah bagus, Bu? Ini tangan, Bu. Satu, dua. Berarti yang angkat tangan sudah bagus satu. Oke, Bapak-Bapak dulu. Sampai jangan Bapak yang menilai, ya, kinerja Gramedia ini sudah bagus. Oh, angkat tangan, Pak. Satu, dua. Oke, tiga.
Coba ibu. Satu, dua, tiga. Oke, yang bagus sebelumnya. Yang tidak bagus kan? Angkanya. Tuh, yang bagus, yang belum bagus. Yang belum bagus. Satu, dua, tiga, empat, empat. Ya, karena yang bagus, Pak, yang bagus tugasnya, yang bagus adalah prestasi dari sekolah. Yang belum bagus, itu tugas saya nanti. Yang akan menilai. Itu yang bagus. Mudah-mudah komputer itu ya. Yang mudah ya. Ya, jadi yang belum bagus, itu kerja komputer nanti, Pak. Untuk menilai. Baik, ada mungkin, Pak. Silakan disampaikan. Yang belum bagus yang mana? Ya. Maaf ya, Bu. Untuk dari maaf ya. Saya sedikit tuh waktunya. Ya, Bang, Ustaz Lukman ada. Oh, sebentar. Oke. Bapak-bapak ada empat orang, Bu, yang mengatakan ada yang belum bagus. Monggo bapaknya. Ya, silakan sampaikan. Saya senang ini kalau ada kritikan-kritikan ini senang saya. Ada kerjaan buat kita ya. Oke, Pak, silakan. Salam. Karena yang saya sampaikan, saya dari saya kelas 11 A1. Saya mulainya baru sampai mengetahui itu sirkulasi pintu masuk pintu keluar sama penyertaan ini belum selesai, jadi masih banyak potensi kerawanannya bisa hanya salah satu mana pergi kemana kan nggak ketahuan nanti itu aja. Kalau manajemen saya rasa sudah bagus kan agregasinya sudah manajemen lingkungan yang bisa tapi bisa sambil jalan. Siap, terima kasih Pak. Baik, yang siapa nih? Mudah-mudahan kalau bisa ya, sirkulasi untuk apa? Pintu masuk dan keluar ya. Nah, kita cuma satu. Kalau di sekolah kan sudah ada kan belum ada sini keluar sini sudah ada sekolah sebelah. Yang tadi kita membandingkan Mbak Rami kan saya lihat gitu. Termasuk asal poin Pak ya? Iya, ya. Masuk poinnya sudah. Ya, yang sudah bagus manajemen sudah bagus ya. Yang belum bagus kita akses. Terima kasih Bapak. Ada tiga orang lagi, monggo Pak sampaikan. Silakan Pak. Kalau saya kan anak saya boarding di sini. Hmm. Itu masalah di laundry, Pak. Laundry. Iya. Itu kadang-kadang tagihannya langsung apa ya berapa bulan baru udah kasih tahu gitu nah, enggak per bulan. Oh, untuk biayanya atau apa untuk Biayanya. biayanya? Iya. Jadi untuk biaya. Dia numpuk di per semester gitu. Oh, oke. Langsung meledak. Iya. Itu aja. Laundry Bu. Pesan itu ya. Ya. Oh. Yang ke ada Bapak ngomong. Waalaikumsalam. Saya sih sama seperti Bapak yang pertama tadi ini sih apa yang di lingkungan ini sih yang perlu ditingkatkan. Oh, akses keluar masuk. Ya, Oke, baik. ya itu aja. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Bapak. Satu lagi Pak. Saya untuk mendapatkan kelas di satu. Yang pertama sistem pengawasan di sekolah. Beberapa kali terjadi sebenarnya responsifnya kurang. Responsif kurang karena apa? Mungkin saja saya sempat lihat ada CCTV, tetapi juga CCTV-nya katanya sih CCTV-nya nggak bisa monitor atau gimana. Karena ini satu keresahan yang mesti harus dibenahi, Pak. Bisa saja kehilangan seperti sepatu, seperti apa ini, mestinya harus kemudian hari itu juga bisa dilihat dari kendaraan itu. Ataupun kehilangan ke uang, bisa saja seperti itu. Ini kan menjadi citra yang kurang di sekolah. Ya, itu
sirkulasi. Sekolah ini saya lihat tempat parkirnya kurang memadai. Untuk parkir. Parkir Siap. kurang memadai. Mungkin saja di halaman kan bisa dilakukan untuk parkir. Artinya ya betul-betul kalau secepat itu kan untuk Siap. misalnya itu juga seperti kemarin acara rangkaian sampai ke tetapi hari Senin sudah juga itu juga itu apa namanya sakit semua. Banyak nggak turun Mbak? Satu, saya membaca di dalam short message yang di Bapak Guru itu coba diistirahatkan, tetapi responsif dari sekolah juga kurang. Itu salah satu yang bisa terjadi komunikasi yang baik dari antara orang tua dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dan juga bagaimana saya tangkap yang pertama untuk kehilangan, yang kedua untuk pengawasan ya, keamanan juga yang kedua. Yang kedua itu sampaikan juga sirkulasi dari lalu lintas in dan out-nya. Kemudian juga ya. Ya, mas juga harus kita tambah sama. Ada yang belum lintas ya? Satu lagi Bapak tadi di belakang ada. Ya, monggo Pak. Sekalian dulu ya, dihabiskan sekalian. Karena kita hanya satu arah biasanya. Materi selesai sudah pulang gitu. Misalnya nanti kita akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rahmat, orang tuanya Muhammad Pada Ramadan. Mungkin saya menambahkan sedikit dari beliau-beliau yang sudah saya ajukan. Itu mungkin pertanyaan saya, mungkin tambahan masalah pramuka. Yang saya masih bingung dan herannya kenapa maksudnya begini, kesalahan yang terjadi dengan anak saya itu kok seperti itu, mereka memulangkan, guru-guru itu memulangkan anak saya. Itu aja mungkin kejadian di pramuka kemarin, ya itu saja. Pramuka atau LDK? Ya LDK LDK. Pak maksudnya. LDK, ya. LDK itu yang mengganjal kenapa terjadi di anak saya. Itu yang saya pertanyakan. Mungkin tambahan saya sedikit, cuman ya itu masalah kemalingan. Anak saya juga sempat kejadian itu masalah sepatunya hilang. Mungkin itu, mungkin tadi sudah dipertanyakan dengan bapak-bapak tadi masalah parkirnya, masalah itu mungkin tambahan saja seperti itu. Cuman kalau masalah kemalingan, kami dari pihak orang tua Muhammad Pade pernah juga kejadian di anak saya. Itu aja mungkin Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya boleh langsung Pak, karena Bapak Catat ya. sudah mengangkat masalah LDK. Ya, Sebelumnya perkenalkan saya Hari Wahyudi, ayahanda dari Rangga Ustadz. Jadi beberapa hari yang lalu saya dapat doa dari wali kelasnya ya. Ada berapa orang ini? Ada 7 orang kalau nggak salah. 8 orang itu dipulangkan. Nah itu yang pertama gini Ustadz. Di hari pertama berangkat saja, itu saya jujur aja ya. Pertama saya mendengar itu saya ya sebagai orang tua itu kecewa lah. Kenapa? Apa sih yang dilakukan anak saya sampai dipulangkan gitu. Terus kemudian malamnya saya pulang kerja, saya coba konseling. Jadi pengakuan dia yang pertama. Kebetulan sekali grupnya dia itu karena transportasinya tidak cukup, sehingga grup terakhir harus menunggu. Sehingga kelompok terakhir tiba di lokasi itu pukul 12. Sehingga mereka kehilangan waktu berlatihnya selama setengah hari. Itu pertama. Terus kemudian yang kedua, mereka sebenarnya sudah berusaha mengikuti ya. Mengikuti itu sampai menjelang paginya senam. Terus kemudian tiba-tiba ada beberapa catatan, terus mereka dipulangkan. Jadi maksud saya begini, mungkin saya nggak berpanjang lebar ya.
Kan ini judulnya latihan dasar kepemimpinan ya Ustadz ya. Artinya tuh ini kan membangun mental kan Ustadz. Membangun mental. Ini latihan, bukan ujian. Jadi kalau ujian itu dipulangkan kalau gagal. Ini kan latihan Ustadz gitu. Maksud saya, anak kita itu memang demikian, justru kita masukin ke Granada untuk memperbaiki mentalnya gitu. Kalau dengan kondisi memulangkan terus kemudian mereka tidak dapat hak jawab. Kalau kita ceritanya dari teman-temannya, mereka nggak dapat hak jawab menjelaskan siapa yang berkata kasar, siapa yang bermain dan sebagainya. Itu kita kan bingung. Ya. Ini program LDK ini kan membangun mental, bukan meruntuhkan mental. Maksud kami gitu. Sekolah kan tujuannya membangun mental ya Ustadz ya. Ya. Saya pikir harusnya mungkin dievaluasi ya. Kami tidak mau berdebat tentang programnya, tapi kami minta sekolah mengevaluasi program ini. Begitu buruknya kah perilaku anak kami sampai dipulangkan? Itu kami mau kecewa sekali Ustadz. Sangat kecewa. Sangat kecewa Ustadz. Ya, benar-benar tidak ada hak jawab. Dari mereka tuh mengaku nggak ada hak jawab. Mungkin itu kira-kira ya. Mudah-mudahan bisa jadi evaluasi Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Anak saya juga sama Pak, ikut di sana sebenarnya. Tapi dia nggak datang malas. Begitu di ulangan nggak usah datang, nggak datang. Baik, ini kita akan menunggu dulu. Nanti nanti kita akan menunggu ini apa namanya tadi beberapa ini kita jawab dari pihak sekolah. Nanti saya akan mengawal pembahasan dan nanti kita akan sampaikan di grup sekolah. Lalu kita dibantu oleh panitia yang lain ya untuk menjawab ini. Sampaikan, saya minta pengambil yang lain. Ya. Ada yang juga, nggak ada yang bisa diajukan, nggak ada yang satu orang ada, atau aman aja, itu di apa aja nggak ada. Sudah berarti ya. Yang pertama tadi kalau yang sudah saya catat yang pertama adalah mengenai nama parkir ya, parkir. Kemudian siklus antar jemput Bu, keluar masuk kendaraan. Kemudian tadi ada kehilangan juga sampaikan. Kemudian tadi ada yang banyak yang agak berat itu di LDK ya. Di LDK tadi agak berat ini kelihatannya. Jadi saya akan sampaikan ke pihak sekolah. Dan kalau ada acara-acara yang memang dari 3 hari, Seninnya kalau bisa dikasih libur. Ya, baik ternyata banyak juga masalahnya yang ini baru tersampaikan hari ini. Sebelumnya kan kita hanya kalau selesai pulang gitu ya. Tapi ternyata setelah saya buka keran untuk bertanya banyak juga. Nah, ini masalah yang harus kita selesaikan. Baik, Bunda nanti tunggu catat ini kita akan mewakili bertemu ke sekolah nanti akan jalan komunitasir Pak dari pihak komite secara resmi nanti kita akan sampaikan ke Bapak Ibu sekalian ya. Jadi memang tugas kami di komite adalah menjembatani antara orang tua dengan pihak sekolah ya. Jadi ini bantalan lah ya. Kalau di alat berat itu ada yang gitu ya. Lalu yang harus ya bantalannya memang nanti. Nah ini kita akan diganti setiap 5 tahun diganti Bu komite itu ya. Bapak-Ibu sekalian, terima kasih atas masukan, kritik, dan sarannya tadi. Dan ini akan kita bisa perbaiki ke depannya dan doakan Pak, ya kami di komite juga cukup mempunyai mental dan daya tahan ya. Karena memang tidak mudah untuk menjadi orang tengah itu nggak mudah Bu. Ya, yang itu bukan orang ketiga Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saya boleh agak maju dulu.
Lalu kemudian selanjutnya adalah penelitian sharingnya SPSI. Harus kembali dan sebagainya. Sebelumnya saya akan membacakan profil singkat bagi pemateri kita kali ini. Sharing S1 Psikologi dan Universitas Magister Profesi Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta, pengalaman kerja PTB Rakyat Indonesia 2011 sampai 2012 as fund trainer dari Narkotika Nasional Kota Samarinda 2012 sampai 2017 sebagai staf seksi rehabilitasi dan konselor adiksi, dosen Fakultas Psikologi di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Kepada Ustaz disilakan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, terima kasih atas kehadirannya di sini. Mungkin dari bapak-bapaknya ada yang terlihat materinya enggak ya? Kelihatan? Oh iya, nanti ada di sebelah sini. Oke. Nah, di sini saya memang akan membahas tentang virus merah jambu. Mungkin masih mempertanyakan kenapa sih tentang virus merah jambu? Karena tadi sudah sempat disinggung sama Ustadz Denny ya, bahwa anak-anak di usia sekarang ini memang di usia yang bisa dibilang usia-usianya pubertas, sudah mulai tertarik dengan lawan jenis gitu. Jadi memang ini yang harus kita kenali, masa-masa usia dari 12 sampai dengan 18 tahun itu masa-masa kritis, di mana kalau salah jalan atau salah dalam mengambil keputusan maka bisa menjadi hal yang buruk bagi anak kita ya. Mungkin ini bisa membantu bagi Bapak dan Ibu dalam proses pengasuhannya. Oke, ini apa sih virus merah jambu? Ini bisa dilihat ya gambarnya love gitu ya. Dan Bapak dan Ibu di sini saya yakin pasti pernah muda, pasti pernah merasakan berbunga-bunga, kemudian merasakan cinta dengan lawan jenis gitu. Kemudian selanjutnya next. Nah, sebelum kita masuk ke virus merah jambunya atau perasaan ketertarikan dengan lawan jenis, kita harus bahas dulu bahwa setiap anak remaja itu mengalami proses perkembangan. Anak-anak di usia SMA ini kan disebutnya sebagai usia remaja ya. Nah, proses perkembangannya apa aja sih? Ada perkembangan secara fisik, kemudian perkembangan secara kognitif, kemudian ada perkembangan secara sosial juga emosional. Semuanya mengalami perubahan secara fisik, ada perubahan suaranya berubah bagi laki-laki, kemudian bagi perempuan sudah mengalami menstruasi gitu ya. Mungkin bisa di next biar penjelasannya. Nah, ini untuk perubahan secara fisik, ada pubertasnya, masa-masa pubertas. Kemudian ada periode remaja di mana pubertas itu dialami oleh anak-anak. Di sana ada perubahan secara fisiknya, secara sosialnya, emosinya, juga pola pikirnya. Kemudian next, Mbak. Nah, ini perkembangan kognitif. Kognitif itu cara berpikir. Mereka juga mengalami perkembangan, Bapak Ibu ya. Jadi perkembangan yang terjadi pada anak-anak kita di usia remaja itu adalah penalaran yang berkembang. Jadi berpikirnya bukan hanya sekedar kalau mau makan saya harus mengambil makan kemudian kenyang. Bukan hanya seperti itu, tetapi juga ya saya pengen makan ini. Kira-kira makan yang ini nanti bikin gemuk atau tidak ya? Makan ini nanti bikin saya wajahnya jadi jerawatan atau tidak. Nah, sudah mulai berkembang. Cara berpikirnya bukan hanya sekedar makan kenyang, tetapi saya makan nanti bikin gemuk atau tidak. Itu mungkin bagi perempuan. Atau bagi laki-laki saya jadi jerawatan atau tidak. Kemudian pada saat makan itu, ini nanti kalau saya makan kira-kira nanti pada saat saya beraktivitas membuat saya ngantuk atau tidak. Itu juga masuk dalam pemikirannya, pola pemikiran dari anak
remaja. Jadi untuk disuruh makan itu banyak. Saya makan nanti ini kira-kira sempat nggak ya kalau mau mabar sama temen. Makanya suka, nak makan nak, nanti. Nak makan nak, nanti. Karena pikirannya, oh ya saya mau mabar nih. Kalau makan, nanti makan itu 15 menit. Nggak sempat, sedangkan mabar 10 menit lagi gitu. Itu yang ada dalam pikirannya. Ya. Kemudian, kemampuan berpikir untuk memecahkan masalah yang mulai terasa. Jadi dia sudah bisa memutuskan apa yang terjadi terhadap dirinya. Misalnya, kalau dulu SD anak-anaknya, mah aku tadi di sekolah dipukul sama temanku. Mah tadi aku di sekolah diejek sama temanku. Dia akan langsung mengadu. Ketika kita tanya gimana tadi di sekolah gitu. Tetapi pada saat sudah SMA, ada cerita begitu lagi? Sudah tidak ada, karena dia berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri. Malah mungkin malu kalau mereka ngadu ya. Jadi mereka merasa bahwa oh, aku sudah dewasa, sudah lebih bisa menyelesaikan masalah sendiri. Jadi ketika dipukul temannya, dia akan mengambil keputusan bahwa saya harus lawan atau saya laporkan. Itu pilihannya begitu. Itu namanya kemampuan memecahkan sebuah masalah. Itu sudah mulai berkembang. Kemudian struktur kognitif mencapai pematangan, namun masih belum diimbangi dengan pengalaman yang cukup. Makanya masih perlu didampingi oleh orang tua. Jadi mereka hanya sekedar memutuskan, oh iya, misalnya nih yang dibully, saya nggak pengen ngaduin. Nanti yang ngebully makin marah, kemudian makin bully saya. Nah, itu pemikirannya dia yang tidak disertai dengan pengalaman. Kemudian makanya perlu adanya pendampingan orang tua atau mungkin guru-guru BK di sini ya. Guru BK tadi Mbak Rizky menceritakan bahwa di sini Ustazah Rizky di sini menceritakan bahwa ada 2 guru BK untuk laki-laki dan untuk perempuan begitu. Nah, nanti di sini guru BK di sinilah yang akan membantu mendampingi ketika anak-anak ini mengalami masalah yang mungkin tidak bisa diatasinya. Gitu. Jadi diharapkan anak-anak pun bisa terbuka terhadap guru BK-nya sehingga bisa memecahkan masalah dengan lebih baik ya. Kemudian setelah perkembangan kognitif ada juga perkembangan secara emosi. Nah, perkembangan secara emosi di usia 12-15 itu cenderung banyak murung dan tidak dapat diterka. Jadi kebanyakan dia diam. Sebenarnya di usia itu dia diam karena dia masih bingung. Kadang-kadang kalau nangis dibilangin, gak usah nangis, kayak anak kecil aja. Kan kamu bukan bayi gitu. Kadang-kadang ada ibunya atau bapaknya seperti itu. Atau mungkin, kamu gak boleh nangis, laki-laki kok nangis gitu. Akhirnya di usia 12 sampai dengan 15 tahun ini dia bingung. Ketika dia sedih dia harus bagaimana? Padahal sebenarnya nangis itu hal yang fitrah. Laki-laki perempuan sama saja boleh menangis. Karena itu memang respon dari tubuh kita. Ketika merasa sedih pasti menangis. Hanya saja mungkin bedanya kalau laki-laki supaya terlihat lebih kuat, dia menyembunyikan tangisnya, mungkin menangis pada saat sholat atau mungkin pada saat di kamarnya begitu. Tapi bukan berarti tidak boleh menangis gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang salah di di masyarakat umum, kebanyakan salahnya begitu. Itu sudah di-cut dari awal bahwa laki-laki tidak boleh mengungkapkan salah. Itu kecenderungannya di usia 12 dan 15. Kemudian mulai mengamati orang tua dan guru-guru mereka secara objektif. Jadi sudah mulai ada sosok yang diidolakan. Oh iya, saya mengidolakan guru ini, saya mengidolakan ibu saya mengidolakan bapak saya. Nah di usia segini tuh udah mulai punya idola atau mungkin idolanya juga ada yang aktif gitu ya, sudah mulai suka dengan orang lain gitu, bukan yang ketertarikan yang mohon maaf bukan ketertarikan dalam hal cinta ya di usia 12-15 ini biasanya lebih ke mengidolakan. Kadang-kadang kalau misalnya mungkin di sini sudah ada yang anaknya suka bercerita, Mas saya suka sama teman saya ini. Kalau ditanya sebenarnya bukan cinta Bapak. Kalau kita gali, dia mengagumi karena mungkin teman ini baik. Jadi dia punya rasa kagum terhadap orang yang baik terhadap dirinya.
bukan rasa cinta yang bagaimana gitu. Di usia 12-15 ini lebih cenderung karena sering dibantu mengerjakan tugas gitu, atau mungkin karena misalnya dia dibully sama teman-temannya kemudian dibola gitu. Nah itu biasanya rasa sukanya dari merasa dilindungi. Dia akhirnya mengidolakan. Cuman biasanya disalahartikan sama dianya sendiri yang menyalahartikan bahwa oh ya saya sepertinya suka yang cinta. Akhirnya ada cinta monyet. Itu ya. Kemudian ciri-ciri emosional di remaja usia 15-18. Nah ini ibu-ibu dan bapak-bapak di sini anak-anaknya di usia ini ya 15 sampai dengan 18. Pemberontakan remaja merupakan ekspresi dari perubahan yang universal dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Kenapa mereka bisa memberontak? Karena mereka berpikir mereka sudah dewasa, sudah mencoba untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Apalagi misalnya dia berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri kemudian berhasil, maka dia akan merasa bahwa oh ya aku sudah hebat kok, aku sudah bisa nih terjun sendiri tanpa orang tuaku. Aku sudah tahu apa yang aku mau. Makanya cenderung dia memberontak. Nanti juga akan kita bahas di sini bagaimana sih mendampingi anak-anak di usia 15 sampai dengan 18 ya. Kemudian banyak remaja mengalami konflik dengan orang tua mereka, yaitu tadi orang tua ngasih tahu saya itu hidup lebih duluan daripada kalian, mengandalkan pengalaman. Satu sisi betul, tapi anak-anak ini ingin mencoba hal baru. Karena memang pengalaman kita zaman dulu itu pastinya berbeda dengan yang dia alami. Bahkan kalau tidak salah juga ada saya lupa Ali bin Abi Thalib atau Abu Bakar As-Siddiq yang mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya. Jadi tidak bisa disamakan lagi dengan zaman bapak dulu nak gitu atau ibu dulu, tidak bisa disamakan. Tapi kalau mau dikembangkan itu sangat bagus. Kalau bapak dulu tuh begini nak gitu. Jadi kalimatnya yang cara menyampaikan kalimatnya yang harus dibedakan. Kalau misalnya kamu nggak boleh kayak gini, bapak dulu itu, wah nggak akan didengarkan. Ibu dulu itu, wah nggak akan didengarkan ibu bapak ya. Tapi kalau misalnya kayak sini dulu, nih dulu nih bapak nih, ibu cerita dulu. Pengalamannya itu begini, di zaman dulu itu saya waktu bapak ibu masih SMA gitu. Nah, menyelesaikan masalahnya dengan cara begini. Mungkin kalau bisa menyelesaikannya dengan cara yang sama, bagus. Tapi kalau mau dikembangkan, kira-kira menurut kamu bagaimana caranya? Gitu. Jadi dia merasa didengarkan. Oh iya, pendapat saya seperti ini. Karena memang di usia segini nggak bisa kita dikte, misalnya kamu harus begini-begini, nggak bisa Bapak Ibu. Dia harus bisa untuk mengembangkan cara berpikirnya dia. Karena memang itu tugas perkembangannya. Tadi kita sebelumnya lihat di perkembangan kognitif bahwa dia harus sudah mulai bisa mengembangkan pola pikirnya dia, mencari jalan keluar sendiri, mencari problem solvingnya sendiri. Makanya di sini pada saat dia di usia 15 sampai dengan 18, emosionalnya lebih cenderung memberontak. Ada masalah dengan orang tuanya. Karena orang tuanya masih menganggap dia anak kecil, dia merasa sudah besar. Kemudian seringkali melamun memikirkan masa depan mereka. Betul nggak Ustazah? Ya. Kadang-kadang nih saya juga ada beberapa, kan saya juga jadi konselor ya di Prasko Psikologi Consulting, Biro Psikologi. Nah di situ kebanyakan saya dapat klien-klien yang memang saya nggak bisa tidur Mbak gitu, saya nggak bisa tidur Bu, kenapa? Saya tuh mengkhawatirkan masa depan saya, nanti mau jadi apa gitu. Mereka kadang-kadang bisa ada mungkin yang tipikal yang terbuka atau yang sadar tentang kesehatan mental. Mereka akan cari tenaga profesional untuk mengungkapkan permasalahannya dia. Dia ragu tentang masa depannya. Bagaimana masa depan saya harus ngambil jurusan apa ketika kuliah nanti. Karena kelihatannya saya SMA nggak bisa semuanya nih gitu. Nanti kita akan bantu biasanya kalau dari Ustazah di sini juga ada
talent mapping ya. Nah, itu juga akan membantu untuk melihat dia ini bakatnya di mana gitu. Dan kebanyakan mereka akan melamunkannya tentang masa depan. Saya ke depannya akan bagaimana? Bisa nggak saya sukses gitu. Paling dekatnya biasanya saya bisa nggak ya lulus SMA dengan segala targetnya, biasanya seperti itu paling dekatnya melamunkan soal itu. Kemudian next Mbak, perkembangan sosial remaja. Jangkauan pergaulan sosialnya bertambah luas, bukan lagi hanya sekadar teman SMA-nya, tetapi biasanya ada reuni teman SMP, reuni teman SD, belum lagi teman perumahan, belum lagi teman SMP. Waktu teman SMP ini, kemudian teman SMP-nya punya, bersekolah di SMA yang lain, akhirnya sampai berteman dengan SMA yang lain. Jadi jangkauan sosialnya lebih luas lagi. Karena memang kebanyakan di usia segini mereka pengen mencari teman yang sebanyak-banyaknya. Proses pencarian jati diri ya. Kemudian wawasan sosialnya juga bertambah luas. Jadi dia banyak nih dengar bahwa oh ya si ini begini, oh di sekolah sana rupanya bertemannya begini, pola bertemannya. Oh di sekolah yang sana begini gitu. Jadi bukan hanya pertemanannya saja, tetapi wawasannya pun juga menjadi semakin luas. Ditambah lagi sekarang ada media sosial, ada Twitter atau sekarang sebutannya X, kemudian ada media sosial Instagram yang tidak menutup kemungkinan bertemannya bukan hanya dengan orang yang ada di Samarinda, tetapi bisa bahkan sampai ke luar negeri, luar pulau, luar negeri gitu ya. Jadi wawasannya akan semakin luas. Nah, di sini kita hanya perlu mendampingi saja. Kemudian konformitas dengan teman sebaya. Sudah mulai nih nggak cocok sama temennya. Saya nggak cocok nih temen sama yang ini. Dia pengennya arahnya ke A, saya pengennya arahnya ke B gitu. Sudah mulai ada begitu. Tapi ada juga yang ikut-ikut teman juga ada. Bergantung pada individunya masing-masing. Tetapi walaupun dia ikut teman, dia sudah bisa memilih, oh ya saya akan ikut yang ini karena lebih cocok dengan pribadi saya. Saya akan ikut yang si A gitu. Nah, sudah mulai memilih seperti itu, ya. Kemudian peran sosial sesuai jenis kelamin semakin jelas. Jadi dia sudah bisa mengenali laki-laki harusnya bagaimana, perempuan bertemannya harusnya seperti apa, sudah mulai mengenali seperti itu. Jadi kalau misalnya yang laki-laki, oh ya laki-laki itu mainnya selain main game, main futsal, kemudian mungkin ada yang senangnya badminton, oh ya badminton gitu. Kemudian ada juga yang, oh ya nih kita sebagai laki-laki harus semakin menunjukkan maskulinnya kita dengan nge-gym, ngebentuk otot gitu. Itu yang laki-laki. Kalau yang perempuan, oh iya, saya harus menarik, enak dilihat, kenalah yang namanya skincare, pakai lip gloss, pakai eyeshadow gitu. Jadi sudah mulai mengenali perannya masing-masing. Gitu untuk terlihat lebih menarik ya. Kemudian selanjutnya, nah ini tugas-tugas pengembangannya. Jadi secara keseluruhan tadi itu adalah karakteristiknya, kemudian ini adalah tugasnya. Yang pertama adalah mampu menerima keadaan fisik. Biasanya nih di SD, SMP masih gemuk, kemudian di SMA kelas 1 agak gemuk sedikit. Nah, ada yang sudah mulai, saya ini nggak bisa kalau gemuk kayak gini, nanti tidak menarik, atau nanti ada yang bilangin kamu terlalu gemuk gitu. Akhirnya mulai diet. Bukan dia tidak bisa menerima dirinya, tetapi dia lebih ke, oh ya kalau saya menarik, saya sepertinya lebih menarik kalau saya diet gitu. Nah, yang tidak bisa menerima dirinya ini adalah yang mulai menyalahkan dirinya sendiri. Misalnya, saya jadi tidak punya teman karena saya jelek. Nah, pemikiran yang seperti itu, yang bentuknya sebagai tidak mampu menerima kondisi fisik. Banyak yang akhirnya jadi minder. Kenapa tidak mau berteman dengan temannya? Iya, soalnya teman saya sukanya berteman sama yang asik. Saya ini nggak asik, soalnya saya pendiam, soalnya saya nggak
nggak cantik atau nggak ganteng gitu. Soalnya saya gemuk atau kalau soalnya saya pendiam gitu. Jadi dia tuh udah mulai tidak bisa menerima dirinya, tetapi tidak ada perubahan yang dia lakukan. Dia lebih memilih untuk menarik diri dari lingkungan sosialnya. Itu hal yang tidak baik ya. Kemudian mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa. Peran seks ini lebih ke gender ya Bapak Ibu ya. Jadi perannya kalau laki-laki bagaimana, perempuan bagaimana. Bukan berarti di sini laki-laki tidak boleh cenderung feminis atau tidak memperhatikan diri. Boleh, laki-laki boleh kok memperhatikan kulitnya, kemudian ingin terlihat menarik dengan membeli pembersih wajah mungkin, itu tetap boleh. Karena memang beda-beda, ada laki-laki yang nggak peduli mau penampilannya gimana gitu, ada seperti itu. Ada juga yang peduli, oh saya harus wangi, saya harus bersih kulitnya. Ada laki-laki yang seperti itu. Begitu juga perempuan. Ada yang cenderung tomboy gitu. Nah, cuman di sini lebih ke peran seksnya dia laki-laki berarti dia harus kalau sholat di barisannya laki-laki. Kemudian dia laki-laki nantinya pada saat usia segini, usia SMA, ada yang mungkin sudah mimpi basah atau belum. Nah, itu lebih ke situ. Kemudian perempuan sudah saatnya menstruasi, kalau menstruasi moodnya naik turun gitu, dia sudah mulai mengenali dirinya sendiri. Kemudian mampu membina hubungan baik dengan kelompok yang berlainan jenis. Di sini lebih ke berteman, bukan hanya sekedar bersosialisasi, bukan hal yang seperti pacaran dan lain sebagainya. Jadi dia tahu bahwa batasannya, oh ya berteman dengan sesama jenis itu, berteman dengan lawan jenis itu seperti ini batasannya. Karena memang kalau berduaan dengan lainan jenis, yang ketiganya adalah setan. Nah itu yang diperkenalkan kepada anak-anak kita, ya. Kemudian mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual serta perilaku yang mencerminkan tanggung jawab sosial untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat. Makanya ada yang namanya OSIS, kemudian organisasi-organisasi lainnya. Di sini organisasi selain OSIS apa lagi, Ustazah? Pramuka, LDK tadi itu juga ya? Oh, ada MPK juga. Nah, ketika dia itu berada di sebuah organisasi, dia belajar menjadi bagian dari masyarakat. Bertemu dengan banyak orang, kemudian berdiskusi, bermusyawarah, kemudian pasti ada konflik, menemui konflik itu. Jadi dia sudah mulai berada di sebuah masyarakat dengan berorganisasi. Belajar memahami orang lain, belajar bernegosiasi. Jadi sudah istilahnya organisasi adalah miniaturnya dari masyarakat luas. Jadi sebaiknya memang ikut organisasi supaya terlatih kemampuan dia bersosialisasi, kemudian kemampuan dia bernegosiasi, memahami orang lain, kemampuan bermusyawarah gitu ya. Itu harus dimiliki oleh anak-anak. Kemudian memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa. Ini lebih ke peraturan. Jadi dia tugasnya adalah bisa memahami peraturan yang ada, yang biasanya ada di orang dewasa. Berarti misalnya gini, orang dewasa itu harus bertanggung jawab. Ketika habis makan harus memperhatikan makanannya sendiri dengan mencuci piring atau mencuci sepatunya sendiri. Nah, itu bentuk-bentuk tanggung jawab yang pada saat nantinya diperlukan pada saat dewasa. Itu sudah harus diajarkan kepada anak-anak kita yang di usia remaja. Supaya pada saat dewasa, Mbak, cuciin sepatu. Mbak, misalnya punya asisten rumah tangga, Mbak, tolong cuciin sepatu saya. Atau misalnya pada saat habis makan, udah langsung ditinggal aja gitu. Nggak dirapikan, nggak dicuci lagi piringnya gitu. Nah, kita harus mengajarkan itu. Makanya disebut sebagai tugas perkembangan. Kemudian, mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan dan kehidupan keluarga. Ini kalau sudah usia 20 tahun lebih. Jadi dia dipersiapkan untuk kehidupan berumah
ya. Kemudian mencapai kemandirian emosional dan mempersiapkan diri untuk mandiri secara ekonomi. Diajarkan untuk yang namanya kalau ingin mendapatkan uang, kamu harus bekerja atau berwirausaha. Jadi diajarkan untuk mandiri atau minimalnya dia ini Bu, Bapak diberikan uang saku selama sebulan dan kamu harus bisa bertahan dengan uang saku tersebut. Dia akan berusaha bagaimana caranya. Mungkin Bapak Ibu di sini yang mungkin pernah jauh dari orang tuanya atau yang pernah dikasih sistem begitu akan merasakan lebih bisa menjaga keuangannya pada saat sudah dewasa dibandingkan yang memang selalu disuplai tiap hari. Karena beda, kalau sudah kita berikan nanti otomatis kan dia harus, oh ya ini saya harus mencukupkan ini selama sebulan. Karena jatah saya selama sebulan hanya ini. Itu adalah gambarannya kayak gaji. Oh iya saya dikasih gaji segini berarti harus cukup selama sebulan. Dia harus bisa memanage keuangan tersebut secara ekonomi. Oh kelihatannya kurang nih, saya butuh buat ngopi, buat ngisi pulsa. Caranya gimana? Nanti tanya sama orang tuanya, saya harus bagaimana nih untuk menambah income-nya? Ya usaha, kerja, kamu mau usaha apa? Misalnya kamu keahliannya apa? Anggap saja misalnya si anak ini, dulu mungkin Bapak sama Ibu pernah ya, waktu kecil mungkin jualan kerupuk, atau mungkin, oh ya Bu, saya bantu cuci mobilnya, atau cuci motornya. Nanti dikasih upah gitu. Itu udah salah satu bentuk mengajarkan dia mandiri secara ekonomi. Itu. Selanjutnya, nah ini dilemanya anak remaja. Dilemanya itu adalah dia bukan lagi anak-anak, tapi dia juga bukan dewasa. Dia di tengah-tengah kondisinya. Mau dibilang anak-anak bukan, tapi perilakunya kadang-kadang kayak anak-anak. Mau dibilang dia sudah harusnya dewasa, tapi belum usianya dia mencapai kedewasaan. Bahkan banyak juga anak-anak yang sebenarnya dia sudah usia dewasa tetapi secara kematangan emosinya itu belum mencapai usia kematangan emosi dewasa. Artinya apa kalau misalnya seperti itu? Ada tugas perkembangan yang belum selesai. Atau ada yang terskip. Kalau mau kita mundur ke belakang, contohnya saja Bapak Ibu ya, anak-anak yang kurang secara motoriknya, misalnya kurang mampu berlari, kurang mampu cekatan ketika bekerja gitu. Biasanya pada saat bayi, dia men-skip merangkak. Dia tidak merangkak pada saat bayinya. Makanya padahal pada saat merangkak itu banyak latihan motoriknya di sana. Dilatih keseimbangannya, kekuatan lututnya gitu. Padahal pada saat berlari, kemudian kecepatan berlari, kemudian kegesitannya, kecekatannya, nah itu semua dilatih pada saat motoriknya bagus, yaitu pada saat merangkak. Jadi jangan dia nih Bu atau misalnya ngomong sama terapis dia memang tidak merangkak tetapi dia langsung jalan, hebat ya anak saya. Bukan hebat, itu malah sudah men-skip. Paling tidak ada 1 minggu dia merangkak walaupun dia misalnya ngesot, ada ya Bu di sini anak-anaknya yang ngesot gitu men-skip. Sayang sekali kalau men-skip perkembangan pola perkembangan atau tahapan perkembangan merangkak itu tadi. Paling tidak ada seminggu dia mencoba merangkak. Karena itu tadi lututnya jadi tidak sensitif. Gitu ya. Itu gambarannya. Nah, ketika dewasanya juga bisa. Misalnya pada saat ini teori psikologi perkembangan anak-anak itu dari 0 sampai dengan 5 tahun ada tahapannya oral, anal, kemudian laten dan seterusnya. Oral itu di usia 0 tahun sampai dengan 2 tahun biasanya anak suka memasukkan apapun ke dalam mulutnya. Itu adalah proses dia untuk mengenali lingkungannya dengan memakan sesuatu. Oh ini bendanya keras. Oh ini bisa dimakan. Oh ini tidak bisa dimakan. Nah, ketika masa oralnya itu kebanyakan dilarang, mohon maaf bukan dilarang yang betul kita melarang ya, oh nggak boleh makan sembarangan gitu. Tetapi ada saatnya kita memang harus bisa melatih dia bahwa mengenalinya dia tuh dengan proses seperti itu. Jadi kadang-kadang nih ada yang dia masukin tangannya langsung kita tampis gitu, pelan-pelan ditariknya Bapak Ibu ya. Karena kalau misalnya kebanyakan dilarang, dia tidak mampu untuk
menyuarakan pendapatnya. Efeknya ketika dewasa seperti itu. Dia merasa dibatasi. Atau ada juga yang begini, kalau ini banyak kasus ya, ketika kecil selalu didikte, tidak didengarkan pendapatnya. Ikutin kata ibu sama bapak. Bu, saya pengennya baju ini, kan kadang-kadang nih di usia 3 tahun, 4 tahun gitu sudah mulai bisa memilih baju sendiri gitu ya. Nggak usah jelek, pakai baju yang ini, ikutin kata ibu mama sama bapak, nurut gitu. Sebenarnya niat kita bagus, cuman efeknya kalau itu berkepanjangan, anak jadi tidak mampu mengambil keputusan sendiri. Dia selalu takut untuk mengambil keputusan. Jadi ketika dia dituntut untuk mandiri, dia bingung harus ngapain. Dia tidak terbiasa untuk mengambil keputusan. Efek yang pertama itu. Yang kedua, dia tidak mampu bertanggung jawab terhadap pilihannya. Padahal sebenarnya bisa nih pada saat usia 3 atau 4 tahun tadi ya, kita flashback, ya boleh aja pakai itu, cuma nanti agak tidak sesuai dengan acaranya, dengan konsep acaranya gitu. Nggak mau, pokoknya tetap pakai ini. Kita bawa gantinya. Kita bawa spare baju lainnya lagi. Biarkan dia dengan pakaiannya itu. Kemudian nantinya dia akan ngerasa, oh iya ternyata tidak nyaman. Oh iya ternyata tidak sesuai. Nah baru kita masukkan, nah kan. Jadi sebaiknya pakai baju yang ini. Kalau kita pakai baju itu harus disesuaikan dengan kondisinya gitu. Jadi kita bisa tak beritahu seperti itu, akhirnya dia tahu, oh iya kalau begini berarti harusnya seperti ini. Belajar bertanggung jawab gitu ya. Kemudian menyadari adanya perubahan fisik tetapi belum menguasai fungsi fisik dengan baik. Dia tahu ada perubahan terhadap dirinya tetapi dia belum mengerti bagaimana fungsi ini. Makanya ada yang namanya seks edukasi. Seks edukasi ini bukan hanya sekedar hal yang pornografi, bukan. Jadi kita mengenalkan reproduksi itu seperti apa. Kemudian pada laki-laki reproduksi itu bagaimana, itu harus dikenalkan kepada anak-anak dari usia dini. Ada tahapannya. Cuman kalau kita bahas di sini nanti waktunya jadi semakin panjang ya. Jadi ada tahapannya. Sesuai Islam, itu di usia misalnya 2 tahun sampai dengan 5 tahun, kita harus memperkenalkan apa sebagai bentuk seks edukasinya. Kemudian 5 tahun sampai dengan 10 tahun bagaimana. Nah itu ada tahapannya, kita memberitahukan. Dia malah belajar, tapi tuntutannya kamu harus bisa dewasa dong. Kamu harus bisa ini, harus bisa itu. Tuntutannya terlalu berlebihan. Mungkin ada yang bisa menghadapinya. Kalau tetap rentan, ujung-ujungnya banyak kasusnya yang bunuh diri ya, Bapak, Ibu. Anak-anaknya bunuh diri. Karena mungkin sebenarnya, jadi ada yang kejadiannya saya lupa daerah mana, dia menabrakkan dirinya, anak ini menabrakkan dirinya ke kereta. Jadi dia memang pada saat ada kereta lewat, dia menabrakkan dirinya. Lari ke rel kereta. Tapi dia bawa surat. Di surat itu dia menjelaskan bahwa dia sengaja meninggalkan dunia ini karena tidak ingin merepotkan orang tuanya. Mungkin orang tuanya maksudnya ngasih tahu, nah kita ini kekurangan gitu. Sebenarnya hanya untuk berbagi. Tetapi ternyata anak belum siap. Akhirnya anaknya ngerasa, oh berarti saya ini cuma beban bagi orang tuanya. Makanya dia mengakhiri hidupnya. Miris ya, padahal niatnya kita terbuka, tapi ternyata anaknya tanggapannya lain. Jadi ketika kita ingin terbuka, pantau dulu nih anak kita tipikal yang seperti apa. Tangguh atau tidak, mampu atau tidak mendengarkan apa yang kita bicarakan. Kalau terkesannya belum mampu, ya sudah, tidak perlu dibicarakan. Cukup tahu yang intinya saja. Atau misalnya nih, ngasih tahu ke anaknya, Pak saya pengen iPhone, gitu misalnya ya. Kemudian kita ngasih tahu, nah saat ini kita masih punya kebutuhan yang lain. Kadang-kadang nggak ada uangnya, nggak usah pakai iPhone gitu. Kadang ada yang begitu gitu. Akhirnya kan si anak ngerasa kok gitu sih, kok nggak ada uangnya gitu ya. Tapi jawaban yang lebih tepatnya gitu adalah saat ini kita punya kebutuhan yang lain, yang lebih penting yang lainnya lagi. Jadi kita tidak membebankan si anak untuk berpikir ke arah ekonominya sulit, saya jadi beban gitu. Kebanyakan anak-anak seperti itu. Yang mungkin memang tipikalnya tidak mampu menghadapi sebuah masalah. Ya. Kemudian selanjutnya
Nah, oleh karena itu, di masa remaja itu jadi masa yang sulit dan penuh tantangan. Kenapa sih anak saya tuh begini ya, susah banget dikasih tahu gitu. Itu udah mulai nih di usia 12, 15, kemudian di usia 15 sampai 18 tuh ibu-ibu, kalau bapak-bapak mungkin ada sebagian ya yang mengeluhkan itu karena mungkin dengar cerita dari si ibunya, si anak kita nih yang ini nih susah banget dikasih tahu gitu. Cuman yang biasanya merasakan langsung ibunya, betul, Bapak? Ya, yang biasanya merasakan langsung ibu-ibunya gitu ya. Nah, ibu-ibunya, aduh anak saya nih bikin stres gini gitu. Ya karena memang di usia segitu tuh memang penuh dengan tantangannya, peralihan dari anak-anak dan dewasa. Kemudian muncul berbagai persepsi khas, masa remaja, masa berontak, remaja sulit diatur, kemudian menghadapi anak berusia remaja sama dengan masa ketar-ketir. Jadi ibunya ini sama bapaknya, anaknya belum pulang itu deg-degan. Ini anak saya kemana? Kok belum pulang? Gitu. Nah ini masa remaja itu dipenuhi dengan pemikiran seperti ini ya. Next. Apalagi kalau sudah mulai mengenal cinta, lebih ketar-ketir lagi. Padahal ini adalah fitrahnya anak-anak di usia remaja, sudah mulai ada ketertarikan satu sama lain. Next, Mbak. Nah, apa sih itu cinta? Cinta adalah perwujudan dari naluri, yakni naluri mempertahankan keturunan. Kemudian firman Allah ini dijadikannya indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita dan anak-anak. Jadi memang diciptakan oleh Allah rasa cinta itu. Artinya itu adalah fitrah. Memang sudah waktunya dia punya rasa cinta. Jadi kalau misalnya ada yang curhat, aku kayaknya cinta sama ini, itu Bunda kayaknya aku cinta. Hah? Jangan begitu ya. Karena itu fitrah. Jadi dia ketika misalnya dia curhat, kemudian kita langsung marah, langsung panik, dia akan menangkap nih sinyal itu. Dia akan blocking dan tidak akan lagi cerita dengan orang tuanya. Biasanya begitu. Tapi kalau misalnya, oh iya Nak, iya alhamdulillah kamu sudah mulai merasakan cinta. Karena itu adalah perasaan yang Allah berikan kepada manusia. Baru kita kasih tahu rambu-rambunya. Silakan kamu merasakan cinta, tetapi ini nih batasannya. Nanti ada kita akan bahas ya. Next. Jadi boleh nggak sih jatuh cinta, Bapak Ibu? Boleh, jawabannya boleh. Karena di alum yang biasanya ada di undangan nikahan gitu ya, ini memang dikatakan bahwa memang diciptakannya itu ada pasangan-pasangan untukmu. Jadi memang wajar yang namanya jatuh cinta itu, karena memang sudah diciptakan oleh Allah berpasangan. Atau misalnya, Bu, anaknya laki-laki gitu ya, Bunda yang ini amit-amit. Tapi tidak menutup kemungkinan sekarang juga ada yang seperti itu. Saya sepertinya tertarik dengan dia sebut nama laki-laki juga. Nah itu juga tetap tidak boleh panik. Jadi apapun yang diutarakan sama anak remaja kita, usahakan tidak panik terlebih dahulu. Nanti tanyakan, itu kan udah tidak sesuai fitrahnya ya, Bapak Ibu, yang harusnya cinta itu dengan sesama, dengan lawan jenis. Nah ini kalau misalnya salah jenis, caranya kitanya dulu harus yang tenang. Kemudian tanyakan, apa yang membuat kamu berpikir kamu suka dengan dia? Tetap wajahnya harus tenang. Jangan, apa yang membuat kamu suka dengan dia? Gitu, makanya jangan gitu. Tapi lebih ke, kira-kira apa yang membuat kamu bisa suka sama dia? Gitu. Kenali dulu nih, apa nih maksudnya dia ngomong kayak gitu. Baru diarahkan. Itu biasanya muncul kadang-kadang di usia 12 sampai 15 karena dia belum mengerti. Itu tadi ya yang saya bilang, dia suka karena merasa dilindungi. Kemudian next. Nah ini, tapi tetap harus berpegangan. Tadi saya bilang, dengarkan dia curhatannya, tetapi harus disampaikan bahwa wala taqrabu zina. Janganlah kamu mendekati zina.
Jadi kamu boleh suka, boleh jatuh cinta, tidak, tapi tidak boleh pacaran. Itu yang tidak boleh ya. Nah ini next. Mereka yang terinfeksi merah jambu nih biar bisa membaca nih ya, anak saya udah terinfeksi belum nih virus merah jambu. Nah ini ciri-cirinya ya, selalu mencari perhatian dari sang pujaan hatinya, memperhatikan penampilan, kemudian senang kalau ketemu, sedih kalau dicuekin gitu. Kemudian lebih bersemangat dalam hidup. Wah, jadi semangat nih berangkat sekolah gitu. Atau jadi semangat berangkat ekskul. Nah, jadi dia jadi lebih bersemangat kalau mau ketemu dengan pujaan hatinya. Kemudian biasanya mendadak jadi lebih kreatif, bahkan mungkin bisa nulis puisi. Kadang-kadang ada yang begitu. Atau mungkin yang anaknya agak-agak konyol, bikin pantun, tapi pantun romantis mungkin, atau gombalan romantis gitu pakai pantun. Ada jadi yang lebih kreatif begitu ya. Kemudian tingkatan selanjutnya rela berkorban demi sang kasih. Biasanya pengen ngasih kado nih, jadi rela berkorbannya apa? Menghemat uang jajan gitu. Kemudian mengubah gaya hidup. Biasanya urakan jadi lebih sopan. Atau biasanya genit jadi alim. Ini biasanya kalau yang alim gitu ya, yang dianya genit, kemudian sukanya sama yang lawan jenisnya tuh yang alim gitu. Akhirnya dia berubah jadi alim gitu, jadi sopan. Jadi menyesuaikan dengan, oh kira-kira yang dia suka ini jadi apa gitu. Dia berusaha menyesuaikan diri. Kemudian jarak jadi bersih, yang biasanya anaknya nggak memperhatikan penampilannya, tiba-tiba jadi mandi sehari 5 kali mungkin, atau pakai parfum itu dari atas sampai bawah sampai belakang semuanya dipakein gitu ya. Ada yang seperti itu. Padahal biasanya kalau berangkat sekolah ya udah nggak usah pakai parfum, atau mungkin nggak pakai deodoran juga gitu. Sampai mungkin ibunya di sini, kamu boleh kalau nggak pakai deodoran, pakai, kan biasanya udah mulai bau ya bapak ibu ya. Anak-anak kalau anak laki-laki nih biasanya nih yang memang wangi sekali gitu, yang biasa di kelas ya. Itu kalau sudah siang, jadi memang harus pakai deodoran. Itu faktor hormonal ya, bentuk pubertas. Kemudian nih antara cinta dan pacaran, kebanyakan kenapa sih akhirnya mereka menganggap ini saya harus pacaran nih gitu. Karena itu tadi sebagian orang menganggap bahwa kalau cinta itu harus diwujudkan lewat pacaran. Ada mindset yang seperti itu, kamu kalau jatuh cinta ya harus pacaran sama dia. Padahal kan belum tentu seperti itu ya. Cinta ya cinta aja. Harus kalau misalnya cinta harus pacaran gitu. Enggak kan? Kemudian peran pacaran sebagai wadah untuk saling berbagi kasih. Malah bisa kebablasan nanti kalau berbagi kasihnya pada saat pacaran. Kemudian pacaran diyakini sebagai alat untuk memotivasi banyak hal. Yang enggak, ya anggapannya begitu. Kamu kalau punya pacar nanti kamu jadi makin giat belajar, jadi makin semangat gitu. Padahal bukan itu, bukan pacarannya, tapi ketemunya kan sebenarnya yang bikin semangat. Mindset yang seperti itu yang salah ya. Kemudian pacaran adalah jalan termudah untuk mengenal pasangan yang dicintai. Sebenarnya mengenalnya dengan lewat apa sih? Dengan lewat pacaran atau lewat ngobrol ya Bapak Ibu? Lewat pacaran atau lewat, kalau kita mau mengenal seseorang gitu, lewat ngobrolnya atau lewat pacarannya? Ngobrolnya, bukan pacarannya. Pacaran itu hanya labelingnya saja, labelnya. Padahal kan sebenarnya untuk kita mengenali seseorang dengan berdiskusi, dengan ngobrol, cari tahu gitu, itu yang sebenarnya. Kemudian secara umum pacaran sudah menjadi tradisi di kalangan remaja, karena memang kalau nggak pacaran nanti dianggap cupu, nggak keren, kok nggak punya pacar gitu. Ada yang seperti itu, di zaman saya juga begitu. Gitu. Malahan dulu ada teman SMP gitu, teman SMP saya, kamu udah punya berapa mantan? Wah, bangga sekali dia nanya begitu. Tapi saya dengan bangganya jawab masih 0, alhamdulillah gitu. Karena memang belum pacaran. Jadi saya kebetulan ketemu dengan suami saya itu pada saat kuliah, selesai kuliah langsung menikah. Itu jadi tidak melalui pacaran gitu, tidak.
Ta'aruf juga tidak sih Pak, jadi memang sama-sama kebetulan sama-sama ini ya, jadi bercerita sedikit, sama-sama part-time di bimbingan konseling waktu kuliah dulu gitu. Nah ya udah diskusi di situ aja, ada event bareng, kegiatan bareng gitu. Kemudian pada saat mau lulus kuliah, saya tanya niatannya dekat dengan saya itu apa, pengen kenal saya itu apa, dia bilang mau menikah. Kemudian karena dia orang Jawa, saya orang Kalimantan gitu ya. Jadi saya tanya, niatnya berapa tahun lagi mau melamar saya? Saya tanya begitu. Dia bilang 2 tahun dari lulus gitu. Ya, jadi cari kerja dulu maksudnya dia. Oh ya sudah, oke saya akan tunggu gitu. Kemudian alhamdulillah belum 2 tahun dia sudah bawa orang tuanya ke Samarinda untuk melamar. Begitu. Alhamdulillahnya seperti itu. Kemudian, padahal sebenarnya kalau dari orang tua saya bukan tipikal orang tua yang kamu nggak boleh pacaran ya, bukan yang seperti itu. Kebetulan saya waktu itu SMA-nya di Madrasah Aliyah, jadi mungkin dapatnya dari situ ya, dapat tidak boleh pacaran, kemudian ikut taklim gitu, dapatnya dari situ. Kalau dari orang tua saya malah nggak begitu karena kakak saya pacaran gitu. Jadi memang orang tua saya lebih membebaskan. Jadi dapatnya malah dari sekolah ya. Kemudian bahkan sekarang ada istilah pacaran Islami. Nggak ada pacaran Islami. Ta'aruf ya ta'aruf. Ta'aruf itu pun juga tidak ada berdua ya Bapak Ibu ya. Ta'aruf itu melalui proposal. Pakai proposal dikirim. Saya data dirinya saya begini. Dikirim ke pihak perempuan. Perempuan tidak nyaman. Oh iya ditolak nih proposalnya gitu. Perempuan boleh menerima banyak proposal. Laki-laki boleh banyak mengirim proposal. Iya, itu betul, tapi yang mana yang bisa menerima? Proses mengenalnya dari situ, dari proposal itu ta'aruf yang sebenarnya. Bahkan walaupun mereka melalui, apa saya lupa sebutannya, jadi ada mediatornya. Jadi misalnya mau nanyain kabarnya si yang dideketin gitu, gimana kabarnya si ini melalui ustadz atau ustazahnya ini, mediatornya ini. Itu ta'aruf yang benar. Jadi nggak ada pacaran Islam. Bunda saya pacaran secara Islami kok. Nggak ada pacaran Islami nak gitu. Kemudian jatuh cinta mesti pacaran. Cinta itu naluri tak akan mati bila tidak disalurkan. Ini yang harus ditekankan kepada anak-anak. Ya cinta silahkan cinta. Kamu nggak akan mati juga kok kalau nggak pacaran. Perlu diingatkan juga bahwa kalau kamu nanti akan memang jodohnya dengan dia, ya pastinya nanti akan bertemu, akan saling jaga komitmen satu sama lain. Bahkan ada yang pacaran, teman kelas saya, pacaran dari SMP, Bapak Ibu ya. Kemudian 2 minggu lagi mau menikah, gagal pernikahannya. 2 minggu lagi mau menikah. Padahal pacaran dari SMP sampai kuliah udah lulus. Kira-kira berapa tahun itu? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Berarti sudah 10 tahun pacaran. 2 minggu mau menikah, gagal pernikahannya. Ya karena memang tidak jodoh. Gagal pernikahannya katanya ditunjukkan bahwa si laki-laki ini ya ada hal tidak baiknya yang prinsip lah, secara prinsip gitu bagi si perempuan. Kemudian setelah pernikahannya gagal, yang teman saya ini 2 minggu kemudian dikenalkan sama orang lain. Kemudian setelah kenal 2 minggu lagi menikah. Justru itulah jodohnya dia. Bukan yang 10 tahun. Jadi kalau misalnya pacaran itu tidak menjamin dia akan menikah dengan itu. Makanya itu yang nanti akan bisa kita tekankan kepada anak-anak. Kalau kalian pacaran sama dia, yakin itu bakalan jadi jodohmu gitu. Itu yang harus ditekankan. Nah, selanjutnya, mengapa penting memahami remaja? Pertama, kita bisa memahami karakteristik remaja dan permasalahannya. Kalau kita tahu karakteristiknya, maka kita akan lebih bisa memahami permasalahannya. Oh iya, dia ini lagi mengembangkan kognitifnya. Dia ini lagi pola emosinya seperti ini, lagi naik dan turun. Oh dia lagi TMS, makanya emosian ketika menjawab gitu.
Ketika kita bisa memahami, maka kita akan tahu permasalahannya seperti apa dan menyelesaikannya bagaimana. Nah, ini lanjutannya. Menemukan strategi yang tepat dalam melakukan pendampingan kepada anak. Jadi kalau kita memahami, maka kita akan tahu bagaimana mendampinginya ya. Kemudian proses pendampingan dan penanganan permasalahan remaja yang lebih efektif. Kita tahu nih gimana cara negurnya dengan baik. Kita tahu bagaimana caranya ngasih tahu supaya dia tidak merasa dinasehati. Kadang biasanya anak-anak remaja itu nggak suka kalau didikte, nggak suka dinasehati, sukanya dirangkul, didengarkan, gitu ya. Next. Nah, ini catatan pentingnya menghadapi remaja dengan segala krisis atau badai dan stresnya. Dia tuh punya banyak sekali permasalahan di remaja. Kemudian kita harus tetap tadi itu tenang. Stay cool sebutannya ya. Tetap tenang aja. Sambil didampingi, sambil bersikap objektif. Masalahnya ini apa sih gitu. Kak, gitu. Misalnya manggil anaknya, Kak, sini Kak, duduk. Ya, Kak, kelihatannya murung, ada masalah apa? Dan saya, Bunda, nanti ini biar aku selesaikan sendiri. Oh, oke. Dulu juga Bunda juga pernah muda. Dulu Bunda kalau ada masalah gitu. Walaupun dia tidak mendengarkan, ceritakan saja. Karena memang di balik itu dia biasanya tetap mendengarkan. Ya. Selanjutnya semua orang ingin dimengerti. Jadilah teman yang mengerti, bukan menggurui. Dia tidak ingin dinasehati. Dia inginnya dimengerti apa yang dia rasakan. Pada saat remaja saya ini rasanya begini, emosinya menggebu-gebu gitu. Ya udah, oh ya memang dulu kita juga begitu. Gimana sih caranya supaya lebih tertata emosinya? Nah, itu yang kita harus beritahu dulu. Oh, Bunda tuh begini gitu. Tapi kalau kamu punya cara yang lebih baik silakan. Cuman yuk diskusi yuk sama Bunda. Atau yuk diskusi dengan ayah. Saya juga ada klien. Dia tidak dekat dengan bundanya, tapi dia dekat dengan ayahnya. Bahkan makan saja dia ingin masakan ayahnya. Padahal bapaknya itu kerja dari pagi, kerja dari pagi sampai dengan jam 5. Jadi dia mau hanya makan masakan bapaknya. Jadi bapaknya, ibunya masak untuk orang serumah, termasuk bapaknya gitu. Tapi bapaknya memasakkan hanya untuk dia. Karena dia punya kedekatan tersendiri dengan bapaknya. Ada yang seperti itu. Kemudian bapaknya pulang, dia menunggu kedatangan bapaknya, kemudian malam bercerita apapun dengan bapaknya. Jadi di sini bapak sama ibu sama-sama punya peluang yang baik untuk menjadi teman curhat bagi anak-anaknya. Bukan yang, oh iya, ibu aja lah, ibu kan yang di rumah. Enggak. Tapi bapak sama ibu sama-sama punya peran yang sama ya. Kemudian mengerti bukan berarti selalu mengiyakan. Saya pengen jadi orang tua yang bisa mengerti anak saya gitu. Jadi dia, Raja Bu saya pulang nanti jam 12. Iya. Bu saya pulangnya besok soalnya nginep. Iya. Bukan seperti itu pengertiannya. Tetapi pengertian itu kalau misalnya dia, wah kamu kenapa pulang jam 10 gitu. Atau kenapa kamu pulang jam 12. Soalnya Bu nanti acaranya tuh gini. Oh iya, bisa dipersingkat nggak kira-kira acaranya? Jadi memang kita harus tanyakan dulu kesibukannya dia apa nih sampai dengan jam 12 gitu. Penting atau tidak? Nanti tanyakan kepada dia, mana yang lebih prioritas? Kira-kira kalau kamu pulang jam 12 itu aman atau tidak? Atau kamu misalnya nginep, kira-kira itu aman atau tidak bagi dirimu? Siapa yang akan menjagamu di sana? Nah, itu mungkin yang bisa ditanyakan kepada anak-anak. Kemudian kalau dia alasannya logis, Bu nanti itu nginepnya di sekolah, nanti ada ustadz dan ustazah yang akan menjaga. Nah, baru kita mulai mengerti, oh iya maksudnya seperti ini. Gitu, jadi mengerti bukan mengiyakan, ya. Kemudian ketahui dengan baik lingkungannya. Kita harus tahu bapaknya dari si anak ini, sahabatnya biasanya ya. Kemudian lingkungan sekolahnya bagaimana, pertemanannya seperti apa. Atau dia biasanya sebut nih, saya main sama ini gitu. Saya mabar sama ini. Paling tidak Bapak Ibu di sini tahu latar belakang dari teman-temannya tersebut. Kemudian arahkan perlahan, bukan memaksa. Itu tadi caranya ya, ngasih tahunya perlahan-lahan.
Ayah, bunda maksudnya tuh seperti ini. Menurut kamu bagaimana? Atau kamu mungkin punya ide yang lain gitu. Jadi lebih berdiskusi. Selanjutnya, nah, jadi menindaklanjuti permasalahan remaja pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait. Nah, salah satunya dengan pertemuan ini, taubat sebutannya ya, atau pertemuan antara pihak sekolah dengan guru, apalagi pihak sekolah dengan wali murid, apalagi ini kan ada boarding school-nya. Jadi pasti Bapak dan Ibu di sini tidak tahu nih perkembangan anak saya selama di sekolah bagaimana. Nah, inilah momennya untuk mengetahui bagaimana perkembangan anak-anak saya. Dibutuhkan kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua. Oh iya, anak saya, ayah bunda begini di sekolah, bisa nanti dibantu melalui telepon, kasih tahu begini, atau bisa nanti didampingi, nanti dari pihak sekolah juga akan didampingi. Jadi perlu kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. Atau misalnya anaknya di sini mungkin ada yang atlet, kemudian membutuhkan bantuan dari coachnya, itu juga termasuk. Coach, tolong ya dikasih tahu ke anaknya untuk lebih semangat lagi atau bagaimana. Nah, itu semua pihak-pihak itu harus dilibatkan untuk mendampingi anak. Jangan pernah sungkan atau malu untuk mempertanyakan kepada ustadz ustazah di sini bagaimana kondisi anak saya, ada masalah atau tidak gitu. Walaupun kita tahu anak saya anteng kok, anak saya pintar gitu, tapi tidak apa-apa kalau ingin mempertanyakan. Biasanya nanti akan dinotis ya sama ustadz sama ustazah bahwa oh ya orang tuanya ini menanyakan putra putrinya, kemudian nanti dipantau, oh ya baik aja sejauh ini perkembangannya aman gitu, pergaulannya juga baik. Jadi ada kerjasama antara pihak-pihak yang terkait ya. Kemudian semakin luas jalan kerjasama yang dibangun, semakin baik sinergi yang dihasilkan. Yaitu tadi luasnya kalau misalnya dia ternyata sahabatan juga, kita juga komunikasi sama orang tua dari sahabatnya. Minimal tahu rumahnya di mana gitu. Semakin luas, semakin bisa kita mengawasi anak tersebut dan bisa mendampingi dengan baik. Ya. Selanjutnya, nah ini ada 10 peran orang tua dalam membina anak remaja. Yang pertama adalah peran sebagai pendorong, motivator. Jadi orang tua di sini harus bisa memotivasi anaknya. Terlebih ketika dia mengalami kegagalan. Biasanya nilainya kadang-kadang turun. Nanti orang tuanya marah. Nah itu bukan buat dia semangat, malah makin down. Jadi sebagai orang tua, nggak apa-apa nak, kamu nilainya segini. Kira-kira apa nih masalahnya pada saat semester tersebut sehingga kamu menilainya menjadi turun. Kita coba selesaikan sama-sama. Saya susah bagi waktunya, soalnya ada target ini, target itu. Oh iya, yuk dibagi waktunya, ajarkan dia untuk membagi waktu. Nah itu fungsinya sebagai motivator, sebagai pendorong. Bagaimana caranya membagi waktu gitu ya. Dan juga pada saat dia nilainya turun, bukan kamu coba lihat tuh, si anak ini dia bisa begini, wah anaknya makin gak termotivasi. Atau bukan sama anak yang lain, sama tetangga lah misalnya, atau sama saudaranya, tapi lebih itu adikmu aja bisa juara 1 terus. Kamu kalau enggak, wah jangan dibandingkan ya Bapak Ibu ya antara anak nomor 1, nomor 2, nomor 3, walaupun tempat produksinya sama, pasti menghasilkan yang berbeda-beda, sifat yang berbeda. Karena biar gimana pun itu membawa gen dari Bapak Ibu sendiri. Hasilnya itu beda-beda. Anak saya 3 beda-beda semuanya. Yang pertama pendiam sekali, yang anteng, dibawa kemanapun gak rewel. Yang nomor 2, wah banyak protesnya. Yang nomor 2, benar-benar 180 derajat perbedaannya. Padahal dari orang tua yang sama, tapi sangat berbeda sekali. Kalau yang ketiga itu dia tidak banyak berbicara tapi aktif, kegiatannya yang aktif. Kalau yang nomor 2 tuh lebih ke serius gitu, apa aja dikomentarin. Bahkan pernah waktu itu saya bawa ke rumah sakit mata gitu ya, salah satu rumah sakit mata di Samarinda.
Di situ ada tulisannya dilarang menggunakan handphone. Kemudian ada bapak-bapak, benar-benar pas di sebelah bapak-bapak itu gitu, dia lagi main handphone. Mah, bapak itu kenapa pakai handphone? Kan itu dilarang pakai handphone. Jadi saya di sebelahnya ngerasa kayak, waduh. Padahal ini benar-benar di sebelah gitu. Nah, jadinya saya gini, ya mungkin ada keperluan yang tidak bisa dihindari. Kan kita nggak pernah tahu nih, keperluan setiap orang pasti beda. Nanti dia pasti akan menyimpan handphonenya kalau sudah tidak perlu lagi. Kritis dia. Bahkan julaknya, dia lihat julaknya ngerokok gitu ya. Itu dia langsung, julak kenapa ngerokok? Di sini kan ada nenek sama kai. Dia langsung protes begitu. Itu yang nomor 2. Oh, kalau yang nomor pertama lebih diem gitu. Itu sangat berbeda sekali. Nah, maka dari itu kita ketika misalnya anak yang nomor 1 meraih prestasi, kemudian nomor 2 enggak gitu ya. Jangan sampai dibandingkan. Karena memang pastinya berbeda-beda. Karena kalau dia tercetus saja, sekali saja kita bandingkan, maka dia akan ada rasa tidak suka dengan saudaranya. Dalam psikologi sebutannya sibling rivalry atau permusuhan dengan saudara sekandung. Itu banyak permasalahannya seperti itu dan masalahnya bisa terbawa sampai dewasa. Saya nggak suka sama kakak saya. Dia kayak gitu, suka cari perhatian gitu. Banyak masalahnya seperti itu. Jadi harus ditanamkan rasa cinta juga dengan saudaranya sendiri. Jangan sampai dia merasa dibandingkan gitu ya. Nah, kemudian peran sebagai panutan. Orang tua juga bisa menjadi panutan bagi anaknya. Memang sebenarnya harus ya sebagai panutan. Menunjukkan teladan yang baik. Kemudian misalnya kita pengen anak kita sholat 5 waktu tapi kita sendiri tidak 5 waktu. Bagaimana mau anak kita mencontoh? Kalau sholatnya saja tidak 5 waktu. Karena memang mencontoh yang ada di rumah gitu. Saya nggak lihat nih bapak ibu saya sholat 5 waktu. Makanya dia akhirnya menjadi lebih abai. Gitu. Atau misalnya dia terbiasa lihat kakaknya mungkin. Kakaknya habis makan tidak dirapikan. Maka dia akan ikutan seperti itu juga. Atau mungkin dia biasa lihat bapaknya setelah makan langsung merokok. Maka ketika dia sudah mengenal merokok, akan dia ikuti. Oh, saya anaknya kalau habis makan ini saya harus merokok. Kebanyakan seperti itu ya. Jadi memang orang tua adalah panutan. Next. Yang ketiganya adalah sebagai kita harus bisa mengawasi anak-anak kita. Sikapnya, perilakunya, jangan sampai terjerumus ke pergaulan bebas. Perhatikan tanda-tandanya. Tadi sempat di awal tadi disebutkan virus merah jambu nih tanda-tandanya bagaimana gitu. Kemudian dia yang ada lagi kalau kebetulan saya 5 tahun di BNN juga gitu ya. Nah itu juga ada ciri-cirinya tersendiri ketika anak-anak kita ini sudah mulai mengenal narkoba itu ada ciri-cirinya tersendiri. Gitu. Nah, itu harus kita berusaha mengenali kenapa nih gitu. Atau bahasanya sekarang anak-anak sudah mulai mengenal yang namanya depresi. Ada anak-anak yang mulai depresi. Sudah mulai ada kepikiran untuk mengakhiri hidupnya, melukai dirinya. Banyak sekali kasusnya di Samarinda yang saya tangani melukai diri sendiri. Usia SMP, usia SMA. Jadi ketika ada masalah, dia melukai tangannya. Entah dengan silet, pisau, atau pakai pulpen juga ada, Bu. Jadi memang mirip sekali. Jadi memang kita harus perhatikan. Dia ini ketika ada masalah bagaimana. Dilihat ciri-cirinya, dilihat kebiasaannya di rumah. Makanya itulah kita harus jadi pengawas. Tapi bukan yang diawasin terus gini kemana dia gitu bukan begitu Bapak Ibu ya, tapi dilihat saja ciri-cirinya ya. Kemudian peran sebagai teman, kita juga harus bisa jadi teman, mendengarkan ceritanya dia ingin bercerita soal apa. Ada juga yang mungkin bapaknya di sini senang bola, kemudian anaknya kebetulan juga senang bola. Pada saat nonton bola bersama bercerita apa Manchester United ini akan bertandingan gitu. Jadi harus ada komunikasi antara bapak dan anaknya. Kemudian ibu juga ada komunikasi yang baik dengan anaknya.
Kemudian selanjutnya peran sebagai penasehat. Di sini penasehat di sini diharapkan bukan benar-benar yang harus menggurui. Jadi menasehati secara terselubung dengan cara bercerita melalui pengalaman gitu. Atau berdiskusi, ajak berdiskusi kalau dulu Bapak gitu. Kalau menurut Bapak sepertinya bagusnya begini, menurut Bunda bagusnya begini gitu. Menasehatinya dengan cara berdiskusi, apalagi di usia remaja gini harus dengan diskusi, tidak bisa dengan menasehati. Kemudian peran sebagai komunikator ya begini ya, nggak kelihatan. Antara orang tua dan remaja perlu menciptakan komunikasi yang baik. Boleh bapaknya, boleh ibunya gitu yang bisa menciptakan komunikasi yang baik. Karena memang kalau komunikasinya nggak baik maka nggak akan tersampaikan maksudnya ibunya itu apa, maksud bapak itu apa. Jadi harus bisa mengkomunikasikan. Sebutannya komunikasi efektif. Ada babnya tersendiri pembahasan itu ya untuk komunikasi efektif. Kalau ini saya sedikit tunjukkan komunikasi efektif itu harus mau untuk mendengarkan. Kita salah satunya adalah mau untuk mendengarkan. Jadi ketika anak ini bercerita, dengarkan dulu, tidak dibantah. Dengarkan dulu, nanti keburu-buru, kadang-kadang memang keburu-buru. Nanti begitu, kok begini gitu. Dengarkan saja dulu. Oh iya. Oh iya ya, gimana tadi? Kok bisa begitu gitu. Jadi pendengar yang baik, maka komunikasi akan lebih efektif ya. Tidak terburu-buru untuk memberikan judgement. Nah, selanjutnya peran kasih sayang. Orang tua perlu menanamkan kepada remaja bahwa remaja adalah seseorang yang penting dan berharga di mata keluarga. Jadi yang kadang luput itu adalah anak perempuan harus jatuh cinta pertama kalinya adalah kepada ayahnya. Dan anak laki-laki jatuh cinta pertama kalinya adalah kepada ibunya. Karena dengan begitu dia akan terlindungi dari godaan-godaan di luar sana. Indonesia ini ya nomor kesekian dari isu fatherless. Karena memang kebanyakan kita itu menganut patriarki. Jadi memang bapak-bapaknya dituntut untuk hanya mencari nafkah. Padahal punya peran yang lain di rumah, ya. Kebanyakan, tapi saya yakin bapak-bapak di sini tidak ya. Dengan hadir ke sini itu sudah menunjukkan bahwa punya kepedulian lain terhadap anaknya, bukan hanya sekedar mencari nafkah. Punya rasa peduli, saya pengen tahu nih perkembangan anak saya bagaimana gitu. Itu udah salah satu bentuk bapak-bapak di sini menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada anaknya. Nah, kalau misalnya ibu-ibu kenapa ya anak laki-laki harus jatuh cinta sama ibunya? Dari situ dia belajar untuk bisa melindungi perempuan. Kalau yang laki-laki dia belajar tahan godaan gombalan laki-laki di luar sana. Dia akan mengambil bahwa oh iya orang yang tulus menyayangi adalah seperti ayah saya. Dia akan mengambil batasannya seperti itu. Jadi kalau digombal-gombal, kamu cantik, kamu nih tebal. Tapi kalau yang fatherless, kamu cantik, wah udah bisa dibawa kemana-mana tuh kalau dibilangin begitu gitu. Tapi kalau misalnya anak kita yang sudah terpenuhi kasih sayangnya, nih anak perempuan nih yang sudah terpenuhi kasih sayangnya oleh bapaknya, maka dia tidak mudah tergoda oleh gombalan laki-laki di luar sana. Kenapa? Karena dia standarnya adalah bapaknya. Oh, kalau dia sayang harusnya dia kayak bapak saya, bisa melindungi, bisa mendengarkan cerita saya, bisa jagain saya gitu. Dia punya standar itu. Jadi dia tidak mudah tergoda oleh gombalan-gombalan laki-laki lain. Pujian itu juga, wah hebat nak, wah kamu keren nih dandanannya begini nih gitu. Itu juga harus. Jadi dia tidak harus akan validasi orang-orang di luar karena sudah dapat nih dari rumah. Ibunya bilang, wah ganteng sekali anak saya gitu. Bapaknya juga cantik kamu nak, tapi lebih cantik lagi kamu harus bisa menutup aurat. Jilbabnya lebih baik begini gitu.
oh cantiknya menurut ayah saya seperti ini nih gitu. Dia akan mengikuti karena memang jatuh cintanya sama ayahnya, maka dia akan menurut kepada ayahnya. Itu yang akan dilindungi ya. Jadi ya kata kuncinya adalah ketika kasih sayang itu terpenuhi di rumah, maka dia tidak akan sibuk mencari kasih sayang di luar sana, di luar rumah. Udah sayang bapak saya nggak perhatian. Tapi si A ini perhatian banget sama saya. Wah, dia udah akan tergantung tuh sama itu. Nah, begitu. Tapi kalau misalnya sudah terpenuhi di rumah, dia mau curhat, ada ibunya. Dia mau disayang-sayang, ada bapaknya. Nggak butuh lagi dia di luar. Itulah yang akan menjaga, ya. Kemudian, peran penanaman percaya diri. Ini salah satunya tadi, memberikan pujian juga. Nggak apa-apa nak, nilaimu nggak bagus. Tapi kamu main sepak bolanya keren. Main futsalnya bagus, gitu. Tapi tetap harus ditingkatkan ya, karena sekarang lagi belajar dari sisi akademik, berarti tetap harus diperhatikan kemampuan akademiknya. Jadi diberikan motivasi, diberikan dorongan bahwa oh iya nilainya tidak apa-apa segitu, tetapi dia harus ada sisi yang lebih ditempatkan. Nah, kemudian peran konsep diri. Jadi remaja-remaja kita tuh harus punya konsep diri. Dengan konsep diri yang bagus, maka dia tidak akan mudah terikuti oleh pergaulan di luar sana. Salah satu konsep diri itu misalnya tidak mudah berkata kasar. Di tengah gempuran di luar sana ngomongnya mohon maaf kebun binatang keluar semua. Kemudian sebutan nama alat kelamin gitu. Atau mungkin bahasa Inggris yang kata-kata kasar itu. Di luar sana banyak yang seperti itu. Tapi kalau kita menanamkan prinsip atau konsep diri yang bagus, maka anak kita tidak akan terikut-ikuti itu. Atau misalnya lagi, dia punya konsep dirinya, kita menanamkan bahwa ketika kamu ada masalah, curhatnya sama orang di rumah, dengan ibu, dengan bapak, atau bisa dengan beribadah. Kalau masih tidak bisa menyelesaikan masalah, boleh minta bantuan dengan tenaga profesional. Kalau misalnya itu tidak diajarkan, konsep seperti itu tidak diajarkan, maka dia akan mudah, oh iya, kalau ada masalah larinya ke obat-obatan aja deh. Ke minum, nanti habis minum hilang tuh. Sebenarnya habis minum malah menambah masalah. Masalahnya hanya sekedar itu aja. Jadi banyak waktu itu saya juga menemui yang udah kecanduan. Jadi ketika dia ada masalah itu, saya tanya kenapa larinya ke narkoba. Ya karena pada saat di bawah pengaruh obat narkoba itu semua masalah terasa hilang, ringan rasanya. Tapi setelah itu bagaimana? Ya ada tetap masalahnya. Tapi setidaknya pada saat itu saya bisa melupakan. Dia bilang begitu. Berarti kan dia hanya ingin melupakan sesaat, bukan menyelesaikan masalahnya. Padahal itu bisa diselesaikan dengan mengutarakan permasalahan tersebut. Mungkin Bapak sama Ibu di sini bisa merasakan. Ketika ada masalah, lebih mudah dipendam, lebih lega ketika dipendam atau diungkapkan. Diungkapkan. Entah dapat solusinya atau tidak, pasti lebih enak ketika itu diungkapkan. Mungkin bapak-bapak ada yang lebih enak mengungkapkannya ketika berdoa kepada Allah. Ibu-ibu di sini butuh curhat mungkin ke kakaknya, ke adiknya, ke teman dekatnya, atau mungkin yang masih punya orang tua curhat ke orang tua gitu. Tidak butuh solusi, hanya butuh didengarkan saja. Jadi sebenarnya permasalahan itu seperti itu. Kita bisa menemukan masalahnya sendiri. Tetapi kita butuh tempat untuk didengarkan. Karena itu yang bisa mengurangi beban dari masalah tersebut. Nah, di agama kita itu perempuan harus mengenakan pakaian yang sopan, berhijab, ada ayatnya loh gitu. Terus kalau mengaji kita dapat setiap huruf itu dapat 7 pahala dikali dengan ayat-ayat di Al-Quran. Wah, sudah berapa banyak itu pahalanya gitu. Jadi menyampaikan nilai-nilai kebaikan dari sebuah agama. Ya, selanjutnya, nah ini tips yang kita bisa tawarkan kepada anak-anak ketika anak-anak kita yang sudah remaja ini mengenal virus merah jambu atau sudah mulai jatuh cinta. Yang pertama adalah perbanyak puasa.
puasa Senin Kamis misalnya. Kemudian perbanyak ibadah, perbanyak doa, kurangi pertemuan yang tidak perlu. Kemudian kurangi komunikasi yang nggak perlu. Jadi komunikasi lagi ngapain? Perlu nggak itu? Kalau lawan jenis nggak perlu kan? Lagi ngapain nih? Gitu. Itu nggak perlu. Jadi kurangi komunikasi kayak gitu. Kecuali mau nanya tugas atau memang ada tugas kelompok gitu. Kalau di sini Ustaznya kelasnya dipisahkan. Oh iya, berarti kan nggak ada nih tugasnya antara laki-laki dan perempuan nggak ada ya, masing-masing tugasnya gitu. Jadi harusnya memang tidak ada komunikasi yang tidak perlu gitu. Kemudian perbanyak kegiatan yang positif, ikut ekstrakurikuler misalnya, kemudian ikut organisasi, cari teman yang baik. Kadang-kadang ada teman yang bisa manas-manasin, buat pacaran aja diem-diem, nanti dia diambil orang loh gitu. Ada yang bisa begitu Bapak Ibu gitu ya. Tapi ya makanya kita harus bentengi dia. Walaupun dia dapat teman yang seperti itu, kalau kita bentengi dia dengan konsep diri yang bagus, maka dia bisa menolaknya. Ah enggak, saya kebetulan punya, jadi saya punya keponakan. Dia itu alhamdulillah dari kecil gitu ya, memang dari sekolah dari SD sekolahnya sudah sekolah Islam gitu. Kalau sekarang sudah SMA, saya tanya, kamu sudah mulai suka belum sama perempuan? Ada tante, kata dia gitu. Oh gitu. Terus ada niatan pacaran nggak? Enggak, ah. Nanti kasihan bunda yang sudah di surga malah dikeluarkan dari surganya karena anaknya pacaran. Berarti konsepnya sudah bagus sekali. Bahwa itu akan memberatkan orang tuanya. Kebetulan memang ibunya sudah meninggal. Itu. Jadi dia nggak mau pacaran. Walaupun dia suka sama anak tersebut dalam jenis itu. Karena dia tidak ingin membebani orang tuanya yang sudah meninggal. Kemudian tak mudah tergoda ya itu tadi ya. Kalau misalnya dia sudah punya konsep diri yang bagus, maka dia akan tidak mudah tergoda. Kalau dia sudah terpenuhi kasih sayangnya, dia juga tidak akan mudah tergoda. Kemudian jangan tergesa ungkapkan cinta. Gak usah lah diungkapin, nanti dulu. Kamu belajar dulu, kenali dulu perasaanmu itu seperti apa gitu. Karena bisa jadi itu hanya ngefans saja, hanya mengidolakan saja. Ya, next itu tipsnya. Kemudian selanjutnya, nah ini biar lebih ampuh, tanamkan ke dia bahwa nggak perlu pacaran. Toh nanti kalau sudah jodoh nggak akan kemana, karena sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Jadi dia sudah menciptakan nih pasangannya. Ayah dan bunda ini itu sudah diciptakan. Di Lauhul Mahfuz sana sudah dituliskan bahwa ayah dan bunda berjodoh. Nah, nggak usah melalui pacaran, nak. Kamu kalau memang berjodoh sama dia, suatu saat nanti akan bertemu. Itu yang harus ditekankan. Jadi nggak perlu pacaran. Ya, next. Sepertinya sudah habis pembahasannya. Ada sesi pertanyaan saja atau bagaimana? Oh gitu, oke. Sekian informasi yang bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Yuni yang menyampaikan materi kepada ibu sekalian. Selanjutnya adalah penyampaian informasi dari dekan kepada Ustadz Lindi. Silakan. Terima kasih. Saya bisa absen dulu dan setelah selesai, kita akan lagi di meja registrasi.
Baik, sebelumnya mohon maaf ayah dan bunda, sedikit saya sampaikan sebelum Ustadz Lingga menyampaikan terkait BK. Jadi di kami ada 2 absensi ya bunda ya, ayah. Yang pertama absensi secara apa nih namanya offline ya. Ada juga yang sistem online yaitu yang kartu kontrol yang biasanya warna merah itu, nah diganti dengan Google Form. Ya nanti akan kami sampaikan di sini, silakan ayah bunda diisi, gitu ya. Ya, insya akan segera ditampilkan ininya apa namanya bit.ly-nya. Ya, terima kasih ayah dan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi link ini kita khususkan yang hadir hari ini, karena kalau dikirim di grup nanti yang hadir hari ini ngisi juga gitu. Jadi kontrol kita siapa sih yang sering hadir dan tidaknya orang tua gitu. Ya makanya langsung saja ditulis sekarang ya ayah dan bunda. Iya, Google di Google. Ya, kalau internetnya ayah bunda bisa pakai wifi masjid ya ayah bunda. Granada R2. Passwordnya Granada 12 kecil semua. Ya, passwordnya Granada 12 tanpa dispasi tapi kecil semua, tulisannya kecil semua tanpa dispasi.